Nah, MC di anime ini tuh namanya Wang Xiaosu alias Sisu. Seorang perjaka ting-ting yang lemah banget plus gak pernah punya cewek juga, pokoknya kasihan bener. Jadinya dia sering diceng-cengin sama temen-temen di kelasnya. Tapi nih MC hoki 10 tahunnya kepake gitu pas temen masa kecilnya yang namanya Xiao Yao alias cewek paling cakep di kampus tiba-tiba ngomong suka sama dia. Yang ngebuat dia langsung diincar sama para preman kampus sampai ditampolin juga. Terus pas nih orang dijeburin ke dalam kali sama para tuh preman. Sisu gak sengaja nemuin artefak kotak misterius gitu di dasar kali pas dia mau meninggoy. Nah pas dipegang akhirnya dia dapat kekuatan super gitu, jadinya Sisu bisa balas dendam plus jadi penguasa dunia juga. Oke, langsung ke ceritanya guys. Jadi suatu hari pas Sisu sama teman sekelasnya lagi pada karaokean bareng sambil mainan Jenga. Tiba-tiba aja Xiao Yao kalah waktu nyelesain tantangan, jadinya dia harus ngejawab jujur gitu pas ditanyain sama temen-temennya. Cuman yang bikin ngagetin, pas dia ditanya apa ada cowok di kelasnya yang dia kecengin. Xiao Yao sambil malu-malu ngejawab kalau dia ternyata suka juga sama Sisu, yang ngebuat Sisunya langsung jadi salting. Terus gegara tuh kejadian, mereka mah langsung pada jadian guys. Tapi gegara ada yang ngelaporin. Pas pulangnya Sisu tiba-tiba aja digebukin sama gerombolannya si Sunjun alias si preman kampung. Ya Sisu digebukin gegara nih orang ternyata ngeceng Xiao Yao juga. Tapi dia nggak pernah direspon, pokoknya kasihan bener. Nah pas ngegebukin Sisu, si Sunjun sempet-sempetnya video callan sama Xiao Yao juga. Biar Sisu dipermaluin gitu di depan ceweknya, pokoknya kasihan bener. Ya gegara gak mau dibikin malu terus di depan ceweknya. Sisu langsung ngelawan gitu, cuman baru aja ngelawan nih orang langsung kejebur ke dalam kali. Cuman pas mau tenggelam tiba-tiba aja Sisu nemuin cube bercahaya gitu. Terus pas dipegang tiba-tiba aja Sisu kesedot gitu masuk ke dalam cube-nya. Nah abis kebangun Sisu langsung kebingungan banget, abisnya sekarang dia mah gak tahu lagi di mana. Tapi tiba-tiba aja dia mah langsung kaget bener pas disebut tuan sama sistemnya. Cuma nih sistem ternyata si cube yang baru aja dia temuin. Tapi baru aja masuk Sisu langsung diteleportin gitu sampai akhirnya Sisu balik lagi masuk ke dalam kampus. Nah pas udah mayan tenang Sisu akhirnya nyadar juga kalau sekarang di dalam kepalanya kayak ada yang lagi ngomong gitu sama dia. Yang artinya sekarang si cube udah masuk ke dalam badannya. Singkat cerita abis dari kampus dia mah langsung pulang ke rumah. Terus pas Xiao Yao neleponin, Sisu langsung bilang kalau tadi dia berhasil kabur sambil berenang, yang ngebuat si Sunjun and the gang masih nyariin dia di dalam kali sampai sekarang. Terus pas udah pada ngobrol tadinya Sisu mau langsung nyantai. Tapi tiba-tiba aja dia langsung keteleport lagi masuk ke dalam cube-nya. Nah pas udah di dalam, tahu Sisu udah bisa diajak ngobrol, si Cube langsung ngejelasin kalau sekarang Sisu udah jadi majikannya. Abis itu si Cube juga ngenalin diri kalau dia mah biasanya disebut sistem semesta kubus Hera. Tapi kalau wujud fisiknya dilihat dari luar cuman kubus biasa doang yang punya ukuran 3 cm, jadinya dia bisa dibawa kemana-mana. Terus sekarang si Cube juga ngasih tahu kalau dia kepengen ngebuat Sisu jadi seorang raja dunia gitu guys. Oke, next episode 2. Nah sekarang sih ngeliatin Sisu yang lagi diteleport ke atas gedung. Abis itu si Cube juga langsung ngasih tahu kalau sekarang energinya Sisu udah mulai habis. Jadinya Sisu harus nunggu semenitan sampai dia bisa make teleportnya lagi. Ya abis dikasih tahu kayak gituan Sisu langsung nyadar kalau nih skill emang gak bisa dipakai sembarangan. Cuman yang jadi masalah Sisu masih bingung buat nentuin titik teleportasinya. Terus si Cube bilang kalau Sisu cuman perlu make radiasi gelombang mikro buat ngerasain titik koordinat pakai inti selnya. Jadi nanti dia bisa ngeliat benda apa aja di radius 15 meter, pokoknya cetek bener. Pas dicoba ternyata bener, sekarang Sisu bisa ngeliatin orang lagi in the hoi plus lagi mandi juga dari jarak jauh. Cuman baru aja bentar Sisu langsung kelayangan. Soalnya pakai indera perasa kayak ginian doang ternyata nguras energi juga, apalagi dia masih pemula banget. Tapi gak lama Sisu malahan tepar. Abis itu Shin ngeliatin Sisu yang sekarang udah balik ke kamarnya.
Cuman dia malah langsung shock bener pas ngeliat nih Cube udah keluar dari badannya. Ya tahu udah ngebuat Sisu sampai melongo. Si Cube langsung ngejelasin kalau tadi dia sengaja keluar dari badannya biar gak ngebuat energinya Sisu habis, soalnya energinya bakalan kesedot terus. Soalnya kalau sampai Sisu meninggoy, si Cube ngaku kalau dia bakalan ikutan hilang juga. Nah tahu udah punya kekuatan super, Sisu udah gak sabar kepengen ngebales si Sunjun bareng kerocoannya. Terus gegara kepengen jadi makin kuat, Sisu langsung nanyain kalau dia harus ngapain. Habis itu si Cube langsung ngejawab kalau Sisu harus nyerap energi batu permata gitu biar dia jadi makin kuat. Ya tadinya si Cube nyaranin biar Sisu nyedot batu permata kepunyaan emaknya. Tapi tahu kayak gituan mah gak akan benar, Sisu langsung nolak. Jadinya sekarang Sisu disuruh pergi ke taman soalnya si Cube ngedeteksi ada batu permata di sana, guys. Ya pas udah nyampe di taman, Sisu langsung disuruh make teknik radiasi gelombang mikro buat nyari batu permatanya. Terus pas tekniknya udah dipakai, Sisu langsung tahu kalau tuh batu permata ada nyempil di bawah pohon. Nah pas batu permatanya udah dia ambil, Sisu langsung disuruh masuk ke dalam si Cube lagi. Abis itu nih batu permatanya dikasihin ke si Cube buat dia makan. Tapi beneran aja, sekarang Sisu kayak jadi tambah kuat gitu. Tapi gegara nih batu permata kualitasnya rendah, jadinya kekuatan Sisu nambahnya cuman dikit doang. Ya besoknya pas masuk ke kelas, Sisu langsung diomelin sama si Yao Yao gegara udah ngebuat dia jadi was-was banget. Cuman gak ada angin gak ada hujan, si Sunjun tiba-tiba datang bareng kerocoannya. Soalnya sekarang dia lagi nyariin Sisu. Nah tahu lagi dicariin, Sisu langsung ngedatengin sambil megangin tangannya si Sunjun kuat banget. Cuman pas mau pada ribut, dosennya keburu datang. Jadinya si Sunjun ngancem kalau Sisu harus nemuin dia di gedung olahraga jam 5 sore kalau gak mau si Yao Yao kenapa-napa. Abis itu mereka mah langsung pada cabut. Singkat cerita pas sorenya Sisu langsung ngedatengin gedung olahraga buat nemuin si Sunjun. Tapi pas baru aja kesana, Sisu langsung kayak pada diremehin gitu sama kerocoannya. Ya ngeliat nih kerocoannya ada sampai 13 orang, si Cube langsung ngasih tahu kalau Sisu cuman punya peluang 20% doang buat menang kalau semuanya dilawan sekaligus. Nah jadinya Sisu langsung nantangin si Sunjun buat langsung duel sambil manas-manasin dia juga. Tapi tiba-tiba aja Sisu didatengin sama orang palanya botak plus badannya gedong juga. Soalnya sekarang nih orang mau ngegantiin si Sunjun buat duel sama Sisu. Tapi tahu nih orang kekuatannya cuman 10 doang, Sisu langsung pede banget. Abisnya total kekuatannya sekarang udah sampai ke 22. Ya singkat cerita Sisu langsung diserangin gitu terus-terusan, cuman serangannya gak ada yang kena. Jadinya si botak langsung dia kalahin gampang bener. Nah tahu Sisu orangnya emang kuat banget. Si Sunjun langsung merintahin anak buahnya buat nyerang dia bareng-bareng. Oke next episode 3. Nah sekarang Shin ngeliatin Sisu yang lagi dikepungin gitu sama kerocoannya si Sunjun. Yang ngebuat Sisu juga mayan jadi kesusahan. Terus pas ngeliat ada kerocoannya si Sunjun yang kebanyakan tingkah, Sisu langsung nyerenteng nyepak bijinya tuh orang, pokoknya linu bener. Ya pokoknya ngelihat anak buahnya udah pada dikalahin, si Sunjun kayak langsung merinding. Tapi gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba aja nongol preman lain alias saingannya si Sunjun yang namanya si Huo Huan bareng para kerocoannya juga. Terus abis puas ngejekin si Sunjun yang mau dikalahin sama satu orang doang, mereka langsung mau nyerang Sisu gitu gegara kepengen pamer. Nah tahu Sisu udah kecapean, si Cube tadinya nyaranin buat mundur. Tapi pas mau digebukin, Sisu langsung make skill teleportasinya cepet banget. Terus dia mah langsung matiin saklar yang ngebuat gedung basketnya jadi gelap. Ya pas udah gitu dia mah langsung ngegebukin si Huo Huan bareng kerocoannya satu-satu sampai pada tepar. Yang ngebuat si Sunjun langsung keringet dingin sampai ampun-ampunan. Abis itu Shin sekarang pindah keluar gedung ngeliatin si Yao Yao bareng para dosen yang lagi ngedatengin ke TKP. Nah tahu situasinya udah urgent banget, Sisu langsung nyuruh si Sunjun pura-pura nonjokin dia pas dosennya pada masuk. Yang ngebuat Sisu jadinya nggak kena hukum. Ya pokoknya gegara tuh kejadian, sekarang si Sunjun udah gak berani macem-macem lagi sama mereka berdua guys. Oke next. Besoknya Sisu mutusin buat pergi ke gunung soalnya kepengen nyari batu permata lagi.
Tapi baru aja nyangkul bentar si Su langsung ampun-ampunan. Abisnya nih permata ada di kedalaman 15 meter di bawah tanah yang ngebuat dia langsung jadi mager banget. Cuman baru aja mau nyantai si Cube langsung ngasih tahu kalau di bawah sini ada gua di bawah tanah yang banyak permata gitu. Tapi gegara gak ada celah buat masuk ke sana, jadinya si Su gak bisa pakai teknik pendeteksinya guys. Ya abis mikir serius banget, akhirnya si Su kepikiran buat nyari celah ke guanya lewat danau gitu. Terus pas dicobain ternyata beneran bisa. Nah pokoknya pas masuk ke dalam gua, si Su langsung pakai teknik teleportasinya ke sana kemari sambil nyariin celah buat nyari lokasi batu permatanya. Sampai akhirnya dia nyampe juga. Cuman pas lagi nambangin tuh batu permatanya, dia malahan diserang sama ular raksasa penunggu tuh guanya. Abis itu mereka langsung pada duel. Ya gegara tuh ular emang kuat bener. Si Su langsung minta balik masuk ke dalam cube buat ngeleburin dulu nih kekuatan batu permatanya biar dia jadi makin kuat. Tapi tiba-tiba si cube ngasih tahu kalau si Su bisa ngegabungin nih batu permata yang totalnya ada 11 jadi batu permata tingkat tinggi gitu. Cuman masalahnya buat ngegabunginnya butuh waktu 100 jaman. Jadinya si Cube nyaranin buat ngegabungin 9 permatanya entar, jadinya si Su bisa make 2 permatanya sekarang. Yang ngedenger kayak gituan si Su langsung ngeiyain. Singkat cerita pas 2 permatanya udah dileburin, si Su langsung balik lagi buat ngelawanin tuh monster ulernya. Abis itu monster ulernya dia kalahin gampang banget. Terus abis ngalahin tuh ular, dia juga dapat batu permata hijau yang bakalan si Su kasihin ke Xiao Yao. Oke, next episode 4. Sekarang Shin ngeliatin si Huo Huang sama si Sun Jun yang lagi pada teler di bar. Nah gegara mereka kepengen balas dendam, si Huo langsung ngasih saran buat manfaatin orang yang namanya Tuan Muda Luo dari keluarga Yan. Biar si Su langsung dia abisin. Abisnya nih orang emang nyeremin abis plus punya koneksi besar juga. Cuman gegara dia pernah dikalahin sama orang yang lebih kuat lagi namanya si Sigukin. Jadinya si Luo sempat kabur gitu, tapi katanya sekarang udah balik lagi terus mau bales dendam juga. Nah ternyata secara nggak langsung pertarungan si Tuan Muda Luo sama si Sigukin ini ada kaitannya sama Xiao Yao. Jadi gini ceritanya guys. Pas kelas 2 SMP Xiao Yao pernah mau diculik gitu sama organisasi misterius. Terus orang-orang yang mau nyulik dia juga pada kuat bener. Ya nggak tahu masalahnya apaan, pokoknya sampai sekarang juga masih misterius banget. Tapi pas mau diculik, tiba-tiba aja dia diselamatin gitu sama sosok misterius yang namanya si Sigukin. Terus akhirnya si Sigukin sama para penculiknya langsung ngewar, pokoknya epic bener. Nah gegara tuh kejadian si Sigukin jadinya banyak yang ngincer. Salah satunya si Tuan Muda Luo ini guys. Cuman dia mah dikalahin gitu cetek banget. Terus jarinya kayak kepotong juga. Jadinya sekarang si Luo kepengen balas dendam. Ya pokoknya masih banyak hal-hal misterius gitu yang belum diceritain, salah satunya Xiao Yao yang juga ternyata bukan cewek sembarangan. Oke next. Sekarang sih ngeliatin si Su yang lagi ngedate bareng Xiao Yao, pokoknya romantis bener. Terus pas ngedate Xiao Yao juga dikasih batu permata gitu yang ngebuat dia kesenengan banget. Tapi besoknya si Su kayak aneh bener. Soalnya Xiao Yao tumen-tumenan telat, apalagi teleponnya nggak diangkatin juga. Nah gegara panik si Su langsung nyusulin ke tempatnya. Cuman pas udah nyampe di sana si Su kaget bener, soalnya tempatnya Xiao Yao udah dikerubungin sama orang plus banyak polisi juga. Terus ngelihat emaknya Xiao Yao kejar-kejar, si Su jadi makin ngerasa gak enak. Apalagi di sana ternyata ada si Sun Jun juga. Jadinya si Sun Jun langsung dia ikutin gitu. Ya pas udah nyampe di tempat sepi, si Sun Jun langsung didatengin. Abis itu nih orang juga langsung ditanya-tanyain. Nah tahu ada yang gak beres, si Sun Jun langsung diancam sama si Su sampai akhirnya dia ngaku juga semuanya. Mulai dari rencananya si Huo yang mau ngaduin si Su sama si Yan Luo.
Terus kejadian pas Xiao Yao diselamatin sama si Shigukin juga. Yang ngebuat Xiao Yao jadi diculikin gitu biar mancing si Shigukinnya jadi keluar guys. Abis itu si Sun Jun juga nyaranin biar si Su nggak macem-macem. Soalnya menurut dia si Yan Luo mah udah bukan tandingan mereka gitu. Cuman abis ngedengar kayak gituan si Su langsung cabut. Abisnya dia kepengen cepet-cepet nolongin bebeknya yang ngebuat si Sun Jun langsung kayak shock bener. Oke, sekarang pindah ke si Huo yang udah dibikin tepar gegara ketahuan sama si Luo mau manfaatin dia. Tapi ternyata di sana juga ada Xiao Yao yang lagi diikat plus mulutnya disumpel juga. Abis itu si Yan Luo langsung nanyain keberadaannya si Shigukin gitu ke Xiao Yao plus punya hubungan apa sama tuh orang. Cuman abis ditanyain kayak gitu Xiao Yao langsung ngaku kalau dia emang gak kenal sama yang namanya si Shigukin. Terus abis ditunjukin fotonya juga dia mah tetap gak kenal. Nah, tahu Xiao Yao kayak udah hilang ingetan. Si Luo jadinya makin kesal terus dia mau ngebuat Xiao Yao jadi babak belur, cuman untung dicegah sama ajudannya. Soalnya si ajudannya yakin kalau Xiao Yao bukan cewek sembarangan. Jadinya menurut dia kemungkinan besar Xiao Yao tahu rahasia kenapa si Shigukin bisa jadi kuat banget plus tahu kelemahannya juga. Apalagi dia juga was-was banget kalau sampai ngebuat si Shigukin nanti jadi hilang kendali gegara Xiao Yao dijadiin korban. Yang ngebuat dia jadi makin sulit buat diberesin. Ya abis ngomong kayak gitu si ajudannya juga nyaranin kalau Xiao Yao mendingan dijadiin alat gitu biar ngebuat si Shigukin biar nyerah. Oke, lanjut guys. Sekarang Shin ngeliatin si Su yang udah nyampe ke gedung terbengkalai yang lagi dikonstruksiin gitu. Soalnya si Cube bilang kalau Xiao Yao beneran ada di sana. Soalnya si Cube bisa ngerasain kekuatan batu permata yang kemarin si Su kasihin ke Xiao Yao. Cuman masalahnya, nih gedung ternyata udah dijagain sama para petarung handal. Salah satunya nih orang yang lagi ngebawain boneka gitu namanya si Cu Musan, alias petarung terkuatnya. Ya pokoknya si Luo janji ke si Musan, kalau sampai si Shigukin dikalahin dia bakalan ngasih apa aja yang si Musan mau. Abis itu Shin ngeliatin si Luo yang udah nyadar kalau ada orang gak dikenal yang lagi ngedatangin tempatnya. Ya dia kira nih orang suruhannya si Shigukin. Jadinya si Luo langsung nyuruh kerocoannya buat ngabisin si Su. Oke, next episode 5. Sekarang Shin ngeliatin si Su yang gak bisa naik ke lantai atas gegara jalannya dipagerin. Terus tiba-tiba aja dia didatengin sama orang tinggi gedong namanya si Pablo. Yang ngasih tahu kalau si Su harus ngelawan dia dulu kalau mau lanjut ke lantai atas. Abisnya nih pagar ternyata dikasih penghalang kekuatan super yang ngebuat nih pagarnya nggak akan bisa dibuka mau dipaksain gimana juga. Ya abis pada ngobrol si Su akhirnya diajak ke tempat lain buat diajak duel. Sampai akhirnya mereka mah langsung baku hantam gitu nggak pakai mikir. Nah pas awal duel si Su kayak kesusahan gitu abisnya si Pablo nggak cuman badan gedong doang. Tapi kemampuan boxingnya juga oke banget. Cuman gegara kepengen cepet-cepet nyelamatin ceweknya. Si Su langsung mindahin palu ke tangannya gitu pakai skill teleportasi. Terus palanya si Pablo dia ketok pakai palu kenceng banget sampai langsung tepa. Nah abis menang si Su juga langsung ngambil kuncinya si Pablo biar bisa ngelewatin pagar yang dari tadi dikunciin. Singkat cerita si Su langsung ngegas naik ke atas. Tapi gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba aja dia disepak kenceng bener sama petarung lain yang hampir aja ngebuat dia langsung meninggoy. Ya sama kayak si Pablo. Nih orang yang namanya si Jet Li juga langsung ngajak si Su buat ke ruangannya. Cuman pas masuk ke ruangannya si Su kayak aneh bener abisnya di tempat emang gelap banget. Yang ternyata si Jet Li ini emang ahli banget ngebuat orang meninggoy di dalam bayangan gitu. Abis itu si Su langsung dia serangin terus-terusan pokoknya cepet bener. Tapi yang gak disangka-sangka, ternyata si Su bisa balik nyerang gitu yang ngebuat si Jet Li langsung kayak shock bener. Sampai akhirnya nih orang serius juga. Terus dia muter-muterin si Su gitu pakai kecepatan super. Cuman pas mau nyerang, anunya si Jet Li langsung ditakol pakai stick baseball. Pokoknya kenceng bener yang ngebuat dia langsung ngelinu banget. Nah abis ngelawan si Jet Li, si Su langsung naik ke atas lagi. Terus pas ketemu sama om-om berotot, si Su langsung nyerang dia gitu aja pakai stick baseball gak pakai mikir. Tapi malahan si Su-nya yang langsung dibikin tepar, pokoknya gampang bener.
Ya dibandingin dua orang sebelumnya nih om-om berotot yang namanya si Beowulf, levelnya emang udah beda banget. Abisnya nih orang udah masuk ke kategori si manusia super. Cuman untung si Cube tiba-tiba ngasih tahu kalau gabungan permata tingkat tingginya bakalan beres 1 menitan lagi. Artinya sekarang Sisu harus bertahan sampai penggabungannya beres. Tapi baru aja dibuat seneng. Sisu tiba-tiba kena rare naked choke gitu yang ngebuat dia langsung ampun-ampunan. Sampai akhirnya Sisu langsung nyerang si om berototnya pakai kunai yang dia summon pakai skill teleportasi. Yang ngebuat Sisu akhirnya bebas juga. Sampai akhirnya penggabungan kristalnya beres juga yang ngebuat statnya naik lumayan tinggi. Jadinya Sisu yang baru aja tepar langsung bangkit lagi, terus dia sekarang kayak masih bugar juga. Abis itu giliran Sisu yang mukulin nih om-om kekar terus-terusan sampai dia langsung tepar. Cuman ngelihat Sisu menang terus-terusan ngebuat Xian Luo jadi kesel banget. Soalnya dia udah habis banyak duit buat nyewa para petarungnya, tapi masih tetap dikalahin juga. Tapi Xian Luo ditenangin sama ajudannya. Soalnya kata dia kalau lawan Sisu di lantai selanjutnya pasti bakalan menang, abisnya mereka mah bukan orang sembarangan, alias anggota dari aliansi bela diri. Terus si ajudannya juga ngasih tahu kalau petarung cewek yang lagi nungguin Sisu sekarang datang pakai gelang pembatas gitu. Jadinya dia tahu kalau tuh cewek sampai dikalahin dia mah pasti bakalan ngeluarin kekuatan yang ngeri banget gak terkendali. Nah kalau sampai beneran kejadian, si ajudannya ngasih saran biar mereka langsung kabur aja soalnya nggak akan bener. Abis itu nggak cuman si Cegil doang. Di sana ada juga pembimbingnya alias si Mr. Stone yang nggak lain seorang martial arts profesional. Oke, Sin pindah lagi ke Sisu yang sekarang lagi naikin tangga sambil ngerasa kecapean banget. Cuman dia mah nggak mau nyerah, abisnya kepengen cepet-cepet nyelamatin Xiao Yao. Lanjut guys, episode 6. Sekarang Sin ngeliatin Sisu yang baru aja masuk ke ruangan gitu. Terus di sana ternyata udah ada 2 orang yang dari tadi lagi nungguin, namanya si Kui Jialin plus pembimbingnya juga, siapa lagi kalau bukan si Mr. Stone. Nah pas udah nongol Sisu langsung kayak dicek-cekin juga. Abis itu mereka langsung tahu kalau kekuatan Sisu mah ternyata emang cuman kekuatan murni doang. Abis itu kejadian si Kui Jialin langsung kayak ngenalin diri. Terus nyuruh Sisu buat manggil dia si Kui doang. Tapi pas baru aja salaman Sisu langsung ditabok kenceng bener sama si Kui sambil nyengir. Nah kesal abis digituin Sisu langsung ngebales nampol juga. Cuman yang bikin aneh nih Cegil malah kesenangan gitu abis dia tampolin. Ya tahu udah bukan bercandaan lagi, Sisu langsung nampol si Kui kenceng bener, tapi dia malah kesenengan. Abis itu mereka malah langsung saling baku hantem. Ya pokoknya abis digebukin gitu, tadinya si Kui udah mau serius tapi langsung diberhentiin sama si Stone. Tapi si Kui malah bodo amatan, terus dia langsung nyerang lagi Sisu nggak pakai mikir. Cuman yang bikin aneh si Kui sekarang gaya bertarungnya kayak jadi hewan buas gitu yang ngebuat Sisu jadi kewalahan. Cuman pas si Kui mau tambah ngejadiin, si Stone langsung ngelempar jarumnya gitu yang ngebuat si Kui langsung jadi tepar. Terus abis itu si Kui juga langsung diinjus-injusin pakai jarum sama si Stone nggak tahu diapain. Nah tahu ada kesempatan tadinya Sisu mau langsung nyerang lagi. Tapi sekarang si Stone langsung nyerang Sisu pakai teknik sabetan anginnya gitu. Cuman serangannya masih cetek dihindarin sama Sisu. Terus pas mereka mau pada duel, tiba-tiba aja si Kui kayak mau ngejadiin lagi. Yang ngebuat si Stone langsung gercep ngerawatin si Kui lagi. Jadinya sekarang dia nggak bisa B1 sama Sisu. Ya gegara udah genting banget tadinya si Stone nyuruh Sisu biar gercep aja nyelamatin ceweknya yang lagi disekap. Tapi Sisunya malahan nggak mau. Abisnya dia takut nih orang 2 bakal nyerangin dia lagi kalau udah pada sembuh. Nah tahu Sisu orangnya emang curigaan. Si Stone langsung janji kalau dia nggak akan nyerangin Sisu lagi. Terus biar percaya si Stone juga langsung ngelakuin ritual sumpah darah.
Terus pas udah beres si Stone juga ngasih koin ritualnya gitu. Ya tahu si Stone udah gak bakalan berani macam-macam, si Su langsung gercep pergi buat nyelamatin Xiao Yao. Nah abis si Su pergi, si Stone langsung nelponin cewek gitu yang dari tadi lagi diem di atas gedung. Tapi yang bikin ngagetin, nih cewek tiba-tiba dibuat tepar sama sosok misterius. Abisnya sekarang ada orang gitu yang tiba-tiba datang. Ya nih orang siapa lagi kalau bukan si Shigukin. Oke, scene pindah lagi ngeliatin si Chumusan yang udah mulai gerak buat ngalahin si Su. Gegara assassin yang disewain si Luo semuanya udah pada tepar. Yang ngebuat si Luo sekarang langsung keringet dingin. Ya ternyata si Chumusan juga bukan orang sembarangan. Soalnya dia salah satu anggota dari kelompok Six Cruel Killers alias kelompok assassin kelas elit. Oke, next episode 7. Sekarang scene ngeliatin si Su yang baru aja nemuin si Chumusan di lantai atas. Tapi dia malah langsung kaget bener pas si Cube ngasih tahu kalau nih orang kekuatannya cuman 7 doang. Alias di bawah standar. Cuman si Cube bilang, kalau di dalam bonekanya ada permata tingkat menengah gitu, jadinya si Su harus hati-hati banget. Tapi gak ada angin gak ada hujan, si Musan langsung nyepak si Su kuat bener sampai dia mental nabrak kena dinding. Ya abis nyepak si Su, si Musan bilang kalau mereka berdua emang ditakdirin jadi musuh bebuyutan. Soalnya si Musan tahu kalau si Su tipe petarung yang ngandelin kekuatan murni. Nah kalau dia tipe petarung yang ngandelin teknik. Pokoknya mau teknik sihir, teknik ngilang, dia mah bisa. Terus pas si Musan ngebacot terus, si Su langsung nyerang dia nggak pakai mikir. Yang ngebuat mereka berdua langsung duel abis-abisan, pokoknya keren banget. Cuman pas mereka udah saling baku hantam, ternyata teknik si Musan emang OP juga, jadinya sekarang si Su langsung pada bonyok. Tapi demi ceweknya si Su nggak mau nyerah. Terus dia langsung nendangin tanah gitu ke matanya si Musan yang ngebuat dia langsung kepedihan. Abis itu mereka langsung pada duel lagi. Nah yang bikin ngagetin, tiba-tiba aja pas di tengah duel si Musan ngeluarin bonekanya gitu yang dia kendaliin pakai benang yang dipakein kayak mana gitu. Jadinya sekarang si Musan bisa nyerang jarak jauh juga pakai bonekanya yang terus-terusan nembakin si Su pakai kekuatan mana guys. Tapi ini boneka akhirnya tumbeng juga pas si Su nendang dia sekuat tenaga sampai tepar. Nah pas bonekanya udah kalah, si Musan langsung nongol lagi sambil nyerang. Jadinya mereka berdua langsung saling mukul gitu guys. Tapi abis itu si Su mukanya jadi ngeselin abis sambil jambakin rambut gondrongnya si Musan yang ngebuat si Musannya langsung ampun-ampunan. Ya pas udah di atas angin, si Su langsung nampol dia pakai sekuat tenaga. Sampai ngebuat si Musan kepental kenceng bener, jadinya sekarang dia mah langsung tepar. Cuman nih orang ternyata emang bukan kaleng-kaleng. Soalnya dia malahan bangkit lagi terus ngelepasin banyak mantra gitu di badannya alias pakai teknik kuil kebajikan iblis. Nah abis ngeluarin teknik terkuatnya, si Su langsung dia serang abis-abisan, pokoknya serem bener. Ya pokoknya abis ngebuat si Su jadi kewalahan. Si Musan langsung ngasih tahu kalau nih satu jimat harganya sampai 5 juta yuan. Abis itu nggak banyak cincong, si Su langsung dia ledakin pakai jimatnya guys. Tapi pas nyangka udah menang, si Musan langsung keringet dingin pas tahu kalau si Su nahan tuh ledakan cuman pakai sekop doang. Yang dia beli cuman 21,9 yuan plus buatan lokal juga. Terus gegara nggak mau ngasih kesempatan, si Musan langsung nyerang lagi si Su pakai bonekanya gitu. Tapi tuh bonekanya langsung dikalahin gampang bener pakai skopnya. Nah abis itu kejadian mereka langsung main tarik-tarikan benang. Abis itu si Musan ditarik kenceng bener terus dipukulin abis-abisan juga, udah kayak dijadiin mainan gitu sama si Su. Sampai akhirnya dia mah langsung tepar.
Cuman Gegara nggak mau dikalahin. Si Musan yang udah lemes langsung kayak ngelompat gitu, terus dia juga mau ngeledakin batu permatanya yang ada di dalam boneka. Tapi yang bikin aneh tuh mantra malahan gak aktif. Jadinya si Su langsung gercep nyerang lagi si Musan sambil ngelompat dari atas gedung. Cuman tahu mau diserangin, si Musan langsung nempelin kertas mantranya di reruntuhan gitu. Terus tuh mantra langsung dia ledakin yang ngebuat si Su langsung tepar. Tapi Gegara dia keinget lagi sama si Yao Yao. Si Su langsung nembus tuh ledakannya terus nampol si Musan abis-abisan. Cuman yang bikin ngagetin pas si Su udah melek, dia langsung kaget bener. Abisnya nggak tahu gimana caranya si Musan sekarang udah ngacir, jadinya tinggal nyisain sempaknya doang. Nah masalahnya, sekarang si Su udah luka parah banget tapi si Yao Yao-nya masih belum dia berhasil selamatin. Singkat cerita, si Su langsung balik lagi ke lantai atas, pokoknya gercep bener. Terus pas udah di atas dia ketemu lagi sama si Huo Huan. Ya pokoknya abis ditanyain si Huo langsung nunjukin di mana si Yao Yao disekap yang ternyata emang gak jauh dari tempatnya. Ya tadinya si Yao Yao udah geleng-geleng pala terus biar si Su-nya gak ngedeketin. Soalnya di bawah kursinya si Yao Yao udah dipasangin bom sama si Luo. Nah yang bikin tambah ngeselin, tiba-tiba aja pintu keluarnya malahan ditutup sama si Luo. Abisnya nih ruangan ternyata udah dipasangin pelindung gitu sama si Musan, jadinya si Su gak bisa make kekuatan teleportasinya. Terus Gegara nggak mau si Yao Yao jadi meninggoy. Si Su langsung masukin tuh bomnya ke dalam si cube yang ada di dalam badannya. Tapi pas bomnya meledak, si Su langsung luka parah gitu yang ngebuat dia langsung tepar. Gegara ledakan bomnya ternyata berhasil ngebuat si cube-nya sampai bolong. Abisnya si Su lupa kalau tadi bonekanya si Musan sempat masuk juga ke dalam sana. Terus di dalam tuh bonekanya ada permata yang tadi gagal diledakin sama si Musan, jadinya ledakannya kuat banget. Ya Gegara tuh kejadian si Luo langsung mau ngejedor gitu. Tapi dihadang tembakannya sama si Yao Yao, jadinya dia langsung tepar juga. Nah pas mereka berdua udah pada mau meninggoy, si Sigukin akhirnya malahan nongol. Sambil bilang ke si Su kalau dia mau udah gagal buat nyelamatin si Yao Yao. Terus abis itu si Yao Yao-nya dibawa pergi sama dia. Cuman waktu itu si Sigukin langsung ngasih tahu kalau si Su gak ngerti apa-apa tentang dunia plus manusia super juga. Terus sekarang si Sigukin juga mau tanggung jawab sambil nyelesain semuanya sendirian. Oke segitu dulu aja guys, soalnya baru rilis sampai episode 7. Jadi ditunggu aja buat lanjutannya. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dadah, bye-bye.